Halo guys, kembali lagi bersama gua David di sini. Kali ini gua akan membahas sebuah film yang berjudul A Bug's Life yang dirilis pada tahun 1998. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan sekumpulan semut yang sedang bergotong royong mengumpulkan makanan untuk para belalang. Tapi tiba-tiba ada daun jatuh dari atas yang membuat jalur mereka terpotong. Semut yang tertinggal pun menjadi panik. Tapi untung saja ada komandannya datang untuk membantu mereka menemukan jalurnya lagi. Kemudian scene beralih ke Putri Atta yang sedang cemas memikirkan makanan tersebut. Tiba-tiba ada batang tumbuhan yang menimpa dirinya. Dan ternyata itu adalah ular Flick yang sedang mencoba alat barunya untuk mempermudah dirinya mengambil makanan. Mengetahui jika Putri Atta terluka, Flick pun meminta maaf dan menjelaskan tentang temuannya itu. Tapi niat baik Flick ternyata tidak diterima oleh ajudan serta tetua kerajaan semut. Karena menurut mereka, mengambil makanan sesuai yang diajarkan oleh nenek moyang mereka itu sudah cukup. Flick kemudian pergi dengan rasa sedih dan kecewa. Tapi sedang saat berjalan, adik dari Putri Atta yang bernama Dot menghampirinya untuk mengembalikan teleskop buatan Flick yang tertinggal. Ternyata di waktu yang sama, Dot juga sedang merasa resah karena belum bisa terbang. Mendengar itu, Flick berusaha menasihati Dot dan menyemangatinya. Jika suatu saat nanti dirinya pasti bisa terbang, seperti semut yang lain. Being little's not such a bad thing. Yes, it is. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba trompet berbunyi dan membuat Flick dan semut yang lainnya panik. Ketika para semut sedang berbondong-bondong masuk sarang, Flick memiliki masalah dengan alatnya. Lalu setelah berhasil terlepas, dia buru-buru menaruh makanan di tempatnya. Tapi sialnya, alat yang dibawa Flick itu malah membentur batu penyangga, sehingga semua makanan berjatuhan. Di sini Flick sudah berusaha menyelamatkan makanannya itu, tapi semua sia-sia dan akhirnya makanan itu pun tenggelam di sungai. Oh no. Flick yang kebingungan lalu memilih kembali ke sarang untuk menyampaikan kejadian yang menimpanya kepada Putri Atta. Tapi saat sampai di sana, sang putri tidak menghiraukannya. Di sana terlihat juga sekumpulan semut sedang ketakutan. Mereka berharap para belalang itu cepat pergi setelah mendapatkan makanannya. Tapi tanpa mereka sangka, gara-gara ulah yang dibuat Flick, para belalang menyeramkan itu masuk ke sarang semut dan sangat marah. Dia marah kepada Putri Atta, karena sebagai pemimpin Putri Atta tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Hopper lalu memberi kesempatan untuk mencari makanan lagi sebelum musim hujan tiba. Dan jika keinginannya tak dipenuhi, ketua belalang mengancam akan menghancurkan rumah semut lebih parah lagi, dan tak menjamin keamanan para semut dari belalang yang lain. Setelah kejadian itu, Flick disidang karena perbuatannya. Kemudian sang putri memberi hukuman kepada Flick dengan menggali terowongan. Tapi tiba-tiba Flick memiliki ide untuk pergi keluar dari pulau untuk mencari bala bantuan kepada hewan yang lebih kuat daripada belalang. Awalnya Ratu menolak ide Flick karena tidak mungkin semut bisa bertahan di dunia luar. Namun ternyata sang putri dan para menteri lain menyetujuinya. Mereka kemudian sepakat membiarkan Flick pergi, tapi mereka tetap akan mengumpulkan makanan seperti biasa, karena menurut mereka, kehadiran Flick hanya akan menimbulkan kekacauan yang lain. Makanya mereka menyetujui hal itu. Flick, we have decided to grant you your request. Oh, thank you, Princess. Thank you so much. Ketika pagi tiba di tengah aksi gotong royong para semut, Flick pergi dengan penuh percaya diri. Tanpa dia tahu, para semut sudah yakin jika Flick pasti gagal dan akan mati di luar sana. Sesaat kemudian, para anak-anak semut, termasuk Dot, mengiringi kepergian Flick. Berbeda dari semut yang lain, Dot ini memiliki keyakinan yang kuat akan kemampuan Flick yang pasti mampu kembali lagi sambil membawa bala bantuan. Sesampainya di tepi jurang, Flick menggunakan bunga dandelions untuk bisa sampai ke bawah. Dan ketika tiba, perjalanan pun dimulai.
Kemudian scene beralih ke sebuah kota. Terlihat sedang ada pertunjukan sirkus yang berantakan karena pertunjukannya yang membosankan. Dengan penonton yang masih tersisa, para sirkus itu masih mencoba menghibur, tapi pertunjukannya malah semakin buruk. Gara-gara kecerobohan satu pemain, pertunjukan itu pun menjadi kacau dan si bos menjadi korbannya. Karena pertunjukan hari itu sangat kacau, para pemain sirkus berhenti dan akhirnya pergi ke kota untuk bersenang-senang. Dan di waktu yang sama, Flick berhasil sampai di kota tersebut. Setelah terpukau dengan kota para serangga, Flick kemudian masuk ke dalam bar, menemui satu persatu serangga untuk mencari informasi serangga yang paling kuat. Dan di waktu yang sama ternyata pemain sirkus sedang bersantai di bar tersebut. Sempat terjadi aksi yang menurut Flick sangat keren, dan ia yakin jika merekalah serangga kuat yang dicarinya. Flick tidak tahu siapa mereka sebenarnya, kemudian langsung meminta tolong. Sedangkan para serangga yang mengira bahwa mereka sedang ditawari sebuah pekerjaan yang penuh dengan talenta, kemudian langsung menerimanya. Di tengah musim panas itu, para semut sudah mulai kelelahan mencari makanan. Tetapi tiba-tiba Flick datang bersama kawanan serangga. Awalnya para semut ketakutan, tapi ketika Flick menjelaskan jika bala bantuan sudah datang, perlahan para semut keluar dari persembunyian dan merasa sedikit lega. Tapi di sisi lain, Putri Atta merasa heran dan ragu. Tapi karena para semut dan Flick berhasil meyakinkan Putri, dan pesta penyambutan pun digelar. Kedatangan para serangga sirkus itu disambut dengan pentas seni oleh para semut kecil. Mereka membawakan cerita dengan sangat dramatik dan berhasil membuat para pemain sirkus ketakutan. Oh, look at the beautiful colors of... Dying because our teacher said it would be more dramatic. Lalu barulah Putri Atta dan Flick berpidato. Para pemain sirkus paham jika sudah terjadi kesalahpahaman di sini. Rosia si laba-laba lalu membisikkan sesuatu pada Flick. Jika mereka ini sebenarnya bukanlah para pahlawan, tapi hanya sebagai pemain sirkus biasa. Ketika dia sadar, dia dengan cepat berpura-pura membawa pemain sirkus itu ke belakang dan meninggalkan para semut. Para serangga kecewa dan memutuskan untuk pergi, tapi ditahan oleh Flick. Dia tidak ingin dirinya dicap sebagai pecundang. Maka dari itu, Flick berusaha tetap menjadikan para sirkus sebagai kesatria di depan koloni semut. Tapi ternyata mereka menolak dan tetap akan pergi. Wait, no, wait. Give me some time, I'll come up with a plan. Di waktu yang sama pula, Putri Atta datang. Ketika Flick sudah berbicara dengan Putri Atta, para serangga pergi begitu saja dan membuat Flick langsung mengejar mereka sekuat tenaga, hingga melompat dan ikut terbang. Ketika mencoba menghentikannya, tiba-tiba ada seekor burung datang dan berniat memangsa mereka. Masalah lain kemudian muncul di mana Dot yang ikut membuntuti Flick, kini dia diombang-ambing pada batang bunga dandelions. Lalu burung yang melihat Dot pun langsung mengejarnya, dan hal itu membuat Dot melepaskan pegangannya dan terjatuh. Untungnya ada Francis yang berhasil menolongnya, tapi mereka berdua harus jatuh ke celah. Dan si Francis pun mengalami cedera pada kakinya. Para sirkus lalu mulai bekerja sama untuk menyelamatkan Dot dan Francis. Terlihat Ular dan Slim sedang berusaha mengalihkan perhatian, sedangkan Flick dan yang lainnya mengangkut Dot dan Francis. Awalnya rencana itu hampir gagal, karena Ular tersangkut dan Francis hampir terjatuh. Tapi berkat kerjasama mereka yang bagus, mereka berhasil bersembunyi hingga burung itu pergi. Setelah selesai menyelamatkan Dot, semua semut memberikan tepuk tangan yang sangat meriah. Tapi ternyata Putri masih percaya jika mereka ini adalah kesatria. Flick yang melihat sang putri kebingungan. Bagaimana cara melindungi koloni pun merasa bersalah karena terus berbohong. Tapi ketika tahu jika belalang sangat takut dengan burung, dia jadi semangat dan berterima kasih kepada sang putri. Flick lalu kembali menemui para sirkus dan mengajak mereka untuk bekerja sama mengusir para belalang, tapi mereka tetap menolak sampai kemudian dua anak semut datang untuk meminta tanda tangan. Merasa jika mereka dipercaya untuk menjadi seorang pahlawan,
Akhirnya para sirkus itu pun mau mendengarkan Flick dan rencana untuk mengalahkan para belalang dilakukan. Rencananya adalah membuat burung palsu yang akan mereka gunakan untuk menakut-nakuti belalang. Kemudian mereka mulai bergotong royong membuat burung dengan berbagai kemampuan mereka masing-masing. Di sisi lain, Francis semakin dekat dengan anak-anak semut. Sampai suatu ketika, daun pun mulai berguguran. Burung tiruan itu pun selesai dibuat dan langsung dinaikkan ke atas pohon. Sementara itu di tempat lain, belalang masih bersenang-senang di bar. Lalu terlihat adiknya Hopper dihasut oleh teman-temannya supaya bilang bahwa ketua tidak usah pergi ke sarang semut lagi, karena Hopper tidak terlalu menyukai makanan yang mereka kumpulkan. Mendengar itu, Hopper pun marah. Kemudian dia menumpahkan cadangan makanannya dan membuat teman-teman adiknya itu tertimbun. Hopper berkata jika dia datang ke sarang bukan karena ingin mengambil makanannya, tapi karena dia tahu ada satu semut yang ingin menyingkirkannya. Maka dari itu, sebelum semut itu menyadarkan koloninya jika mereka lebih banyak daripada belalang, Hopper pun berniat membasmi mereka terlebih dahulu dan membuat mereka tetap tunduk kepadanya. Kemudian scene beralih ke sarang semut yang sedang bersama dengan para sirkus. Mereka kini sedang merayakan sebuah pesta. Di sini Flick merencanakan kepergian para sirkus secara diam-diam karena mungkin para ksatria itu memiliki urusan yang lain. Tapi karena kedekatannya dengan para semut semakin erat, para ksatria itu menolak untuk pergi dan memutuskan tetap tinggal di sini dalam waktu yang mungkin cukup lama. Dan setelah itu Putri Atta datang untuk mengucapkan banyak terima kasih. Putri juga tampaknya mulai tertarik kepada Flick karena sifat pemberaninya. Lalu tiba-tiba peringatan akan datangnya para belalang pun berbunyi. Dengan cepat Putri memerintahkan para semut untuk mengatur barisan pertempuran. Tapi ternyata yang datang bukanlah para belalang, melainkan Pity si bos sirkus. Serangga itu datang untuk menjemput para sirkus yang kemudian membuat semut kecewa. Karena nyatanya mereka bukan ksatria yang akan membantu mengusir para belalang. Tak ingin disalahkan begitu saja, Francis langsung bilang jika semua ini adalah rencananya Flick. Hey, we really thought Flick's idea was gonna work. Tell me this isn't true. Putri Atta mendengar hal itu sangat kecewa karena Flick telah membodohinya. Dan dengan penuh kekesalan, sang ratu mengusir para sirkus dan juga Flick dan tidak peduli dengan rencana burung palsu tersebut. We're going to hide all this. You bugs were never here. Keesokan paginya para belalang datang. Namun karena melihat makanan yang disajikan hanya sedikit, Hopper pun marah dan menyerang para semut tersebut. Beruntungnya Dot dan teman-temannya bisa dengan cepat berlindung ke tempat persembunyiannya. Di dalam sana Dot juga mendengar perbincangan bahwa Hopper akan membunuh sang ratu semut. Dan tentunya saja hal tersebut membuat mereka panik. Lalu dirasakan keadaan sudah aman, Dot perlahan keluar untuk mencari bala bantuan. Tapi sialnya di luar sana malah menabrak salah satu belalang ganas. Dengan sekuat tenaga Dot naik dan melompat ke daun-daun sampai di tepi jurang. Awalnya Dot menyangka dirinya akan jatuh. Tapi ternyata sayapnya bisa mengepakkan dengan baik. Sehingga dengan cepat ia terbang untuk menyusul Flick dan kawan-kawannya. Di sisi lain, para sirkus itu merasa kasihan dan ingin menghibur Flick. Tapi usaha mereka sama sekali tidak membantunya. Dan tiba-tiba Dot datang dan memanggil Flick. Dengan tergesa-gesa, Dot berusaha menjelaskan jika sekarang koloni semut sedang diserang dan ratu terancam akan dibunuh oleh Hopper. Dot kemudian menyuruh Flick untuk kembali, tapi Flick merasa kehadiran dirinya hanya akan menimbulkan masalah, lalu dia kemudian menolaknya. Melihat Flick merasa putus asa, Dot dibantu oleh para sirkus mencoba membuat Flick untuk kembali bersemangat. Dot juga lalu mengambil batu dan mengingatkan Flick tentang nasihatnya beberapa hari yang lalu. You might not feel like you can do much now. You just have to give yourself some time. Dan tidak lama kemudian Flick sadar dan kembali bersemangat untuk menolong koloninya. Mereka kemudian membuat rencana.
Pertama yang mereka lakukan adalah dengan mengikat Petey agar tidak mengacau. Lalu selanjutnya menampilkan pertunjukan sirkus di hadapan Hopper dan kawan-kawannya. Walaupun takut, tapi pemain sirkus mampu berakting agar Hopper tidak mencurigai mereka, yaitu dengan berkata bahwa mereka datang karena diundang oleh sang putri yang ingin memberikan kejutan kepada Hopper. Hopper awalnya menyuruh belalang lain untuk membunuh para sirkus. Tapi ketika dia melihat dua serangga berkelahi, Hopper pun merasa senang dan menganggap itu sangat lucu. Pertunjukan pun terus dilanjutkan dan terlihat para belalang asik menonton. Ternyata pertunjukan tersebut adalah bentuk pengalihan karena sekarang para semut kecil dan Flick sedang mengendap-endap menuju tempat burung palsu yang telah disimpan. Ketika Manny mengajak Ratu untuk bermain sulap, Flick dan anak-anak siap di atas sana. Di situ sang ratu berusaha untuk diselamatkan. Ketika Gypsy keluar, Flick dan anak-anak mulai meluncurkan burung palsunya, dan tiba-tiba batunya tersangkut dan menyebabkan waktunya menjadi sedikit terlambat. Hal itu juga membuat Hopper tersadar jika sang ratu sudah hilang dan langsung memojokkan para sirkus. Wait! Where is she? I said where is she? Namun tak lama kemudian burung itu berhasil dikeluarkan dan terbang menakut-nakuti para belalang. Para semut itu juga berpura-pura ketakutan agar Hopper dan belalang lain yakin jika burung itu memanglah nyata. Tapi ketika burung itu tidak sengaja menabrak mobil, masalah datang lagi. Petey yang tidak ikut briefing itu menganggap burung asli dan langsung menyalakan api yang membuat burung itu terbakar dan terpaksa harus mendarat. Beruntungnya tidak ada korban dalam kejadian itu, tapi rencana mereka menjadi gagal. Dan sekarang Hopper menangkap Dot dan ia terlihat sangat marah. Di sini Hopper meminta pertanggungjawaban dari sang putri. Flick dengan gagah berani berteriak, mengaku pada Hopper bahwa semua ini adalah idenya. Walaupun akhirnya dia harus babak belur karena dipukuli dan ditendang berkali-kali. Dengan keadaan yang tidak berdaya, Flick dengan beraninya memberitahu semua semut jika Hopper berencana membunuh sang ratu. Flick juga berkata bahwa sebenarnya semut bukanlah pelayan belalang. Mereka juga bukan serangga yang lemah karena sebenarnya yang lemah adalah belalang yang selama ini membutuhkan semut karena belalang tidak mampu mencari makanan sendiri. Ants are not meant to serve grasshoppers. Mendengar perkataan Flick, tiba-tiba Putri Ata datang untuk melindunginya dan ternyata keberanian sang putri diikuti oleh semut yang lain. Mereka kini sadar bahwa mereka lebih kuat dibanding para belalang dan mereka mulai merapatkan barisan dan membuat kawanan belalang nyalinya menjadi ciut. Saat penyerangan berlangsung, belalang yang lain kabur karena ketakutan. Sedangkan Hopper yang ditangkap akan diberi hukuman. Tetapi sebelum hukuman dijatuhkan, tiba-tiba datanglah hujan. Sontak para semut itu langsung berlari ke sarang untuk menyelamatkan diri. Tanpa mereka sadari jika Hopper mengambil kesempatan ini untuk menangkap Flick dan membawanya kabur. Melihat itu, teman-temannya langsung bergerak untuk menyelamatkan Flick, walaupun mereka harus gagal karena tersangkut di ranting pohon. Tak lama kemudian muncullah sang putri, datang untuk merebut Flick dari Hopper. Awalnya sang putri berencana membawa Flick untuk bersembunyi, tapi Flick memiliki ide lain dengan mendatangi sarang burung yang asli. Ternyata Flick sengaja menarik Hopper ke sarang burung karena dia tahu Hopper masih berpikir burung itu adalah palsu. Namun ketika burung itu berteriak di depan wajah Hopper, belalang itu percaya dan sangat ketakutan. Flick dan sang putri lalu bersembunyi sambil menonton Hopper yang dimakan oleh para burung. Setelah kejadian itu, para semut bisa dengan tenang mengumpulkan makanan untuk persediaan mereka sendiri dan tentunya menggunakan alat bantuan Flick. Tapi di hari itu, para serangga sirkus bergegas pergi untuk melakukan perjalanannya lagi. Walaupun sedih harus berpisah, sang putri berterima kasih kepada mereka. Dan akhirnya Flick dapat mengembalikan keadaan tersebut menjadi lebih baik. Lalu dengan penuh kebahagiaan mereka semua bertepuk tangan untuk Flick.
yang menjadi kesatria mereka dan sekaligus menyambut Putri Ata yang sekarang sudah menjadi ratu yang baru. Dan film pun selesai. Dari film ini kita bisa belajar dari Flick untuk tidak takut melakukan hal yang berbeda agar bisa menjadi lebih baik. Dan jangan takut dengan masalah yang kita hadapi. Terus berjuang, berusaha, dan pantang menyerah. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Terima kasih telah menonton alur film ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.